Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 21 mulai ayat 34 sampai ayat 38. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa, minta pertolongan dan hikmat-Nya. Ya Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, kiranya firman-Mu memberi kekuatan terus kepada kami di tengah-tengah berbagai macam tantangan, di tengah-tengah berbagai macam harapan dan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi Tuhan, Engkaulah yang meneguhkan kami. Bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Inilah bunyi firman Tuhan. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Allah. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara semua dan saya yang terus berusaha melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Belakangan banyak orang yang dibutuhkan menjadi eling. Dalam KBBI, eling artinya berpikiran sehat, bijaksana, pantas, ingat akan Tuhan yang Maha Esa. Nah, di tengah pandemi ini kita mendengar banyak orang yang tidak eling. Mereka tidak bijaksana, maunya sendiri, dan tidak menjaga diri dan orang lain agar tidak tertular. Mengapa hal ini terjadi? Kemungkinan banyak orang yang sudah merasa begitu jenuh dengan pembatasan-pembatasan yang diberlakukan. Lalu mereka mulai melanggar, dan bahkan banyak yang tidak peduli. Hal seperti ini membuat mereka tidak memperhatikan pembatasan-pembatasan tersebut. Di Inggris, katanya pemerintah khawatir pada lonjakan penyebaran COVID-19 setelah pemerintah melonggarkan pembatasan-pembatasan. Begitu dilonggarkan, malah mereka kemudian berpesta pora, makan minum bareng-bareng. Di Indonesia, kerinduan untuk berkumpul dan merayakan hari raya umat atau berdemo jelas sekali melahirkan peningkatan pertumbuhan virus COVID-19. Kerinduan untuk berkumpul yang tak dikendalikan telah mengakibatkan keadaan umat manusia dimanapun juga di Indonesia ini terancam COVID-19. Saya jadi merenung. Apa mereka pikir COVID-19 hanya dapat menyerang orang lain? Bukan.
diri saya. Nyatanya tidak. Semua orang dapat terserang COVID-19. Penyebab yang kedua, mengapa banyak orang yang tidak memperhatikan diri dan orang lain agar tidak terserang COVID-19? Kemungkinan adalah karena tidak lagi peduli pada kehidupan. Mati ya urusan nanti. Yang penting dapat makan, dapat uang. Ini bukan bicara untuk mereka para pedagang kaki lima atau pekerja dan lain-lain yang terus bekerja di masa pandemi ini karena mereka berusaha menjaga jarak dan memakai masker saat bekerja. Melainkan ini untuk mereka yang sedang tetap berkerumun demi uang atau makanan atau kehidupan yang lebih baik atau demi pimpinan agamanya, katanya. Ini menjadi persoalan karena ketika di satu sisi mau mempertahankan kehidupan, tetapi bersamaan dengan itu mereka tidak memperdulikan kehidupannya dan orang lain. Karena mereka terancam dan orang lain juga jadi terancam COVID-19. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jalan pikiran mereka yang sedang jenuh dan mereka yang mencari hidup lalu melanggar pembatasan atau protokol kesehatan, ini mirip dengan orang yang mabuk. Padahal Alkitab mengajari kita untuk menjauhkan diri dari pesta pora karena akan membawa kita pada kemabukan. Kata Yunani komos yang diterjemahkan dengan pesta pora selalu mengandung makna yang buruk atau negatif. Greek English Lexicon of the New Testament karya Joseph Thayer menunjukkan bahwa dalam tulisan-tulisan Yunani kuno, kata itu berarti arak-arakan yang tak terkendali pada malam hari yang dilakukan orang-orang setengah mabuk yang bergembira ria dan setelah makan malam mereka berpawai di jalan-jalan dengan obor serta iringan musik untuk menghormati Bakus atau dewi-dewi lainnya atau pemenang pertandingan misalnya, dan bernyanyi serta bermain di depan rumah teman pria atau wanita mereka, dan tingkah laku mereka tidak senonoh dan seenaknya seperti itu. Karnaval seperti ini adalah hal yang lazim di kota-kota Yunani pada waktu itu. Jadi kemabukan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang melanggar jauh dari kehendak Tuhan. Dalam hal pesta, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, pesta sendiri tentu tidak dilarang. Karena dalam pesta itu dapat berisi ungkapan syukur dalam kebijaksanaan karena dipimpin oleh Tuhan selama ini. Namun yang menjadi masalah adalah pesta itu membawa kemabukan. Maka ia menjadi pesta pora. Inilah ciri-ciri orang mabuk. Orang mabuk itu pada tahap awal menjadi rileks, tetapi sejenak. Sehingga ketika tidak dikontrol, maka tubuh ini akan minta tambahan alkohol agar efek rileks berlanjut. Yang kedua, bertambahnya alkohol memberi efek euforia atau bahagia berlebihan. Jadi tukang ngoceh, tidak malu saat bertindak di luar batas, meski kondisi sadar.
Yang ketiga, kemudian menjadi mabuk berat, ditandai dengan emosi yang tidak stabil, mudah terpancing kemarahan, sehingga dapat menjadi brutal, mengeluarkan kata-kata yang buruk. Dan kemudian menjadi yang keempat, hilang keseimbangan. Fungsi otak akan menurun. Dan ia tidak bisa lagi menerima kehidupan yang sesungguhnya, jauh dari keterbukaan pada sesama. Mirip kaku atau jadi bodoh kali ya. Dan seterusnya sampai ia mengalami kematian. Nah, jika kita melihat atau merasakan menjadi orang mabuk, sekalipun tanpa minum alkohol, maka seharusnya kita segera mawas diri. Apakah kita mengutamakan rileks, euforia, lalu mabuk dengan melanggar protokol kesehatan dan lain-lain, dan menjadi sembrono dan hilang akal sehat? Ini tidak eling namanya, tidak bijaksana, karena bisa membawa kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, bahkan orang yang kita kasihi. Awas saudara-saudaraku, awas, jangan jadi mabuk. Jangan sampai lalu bahkan menjadi mabuk berat. Ketika akal sehat hilang dan menganggap kejahatan menjadi kebenaran. Sekalipun untuk ini, tokoh agama kah, pendeta kah, penatua kah, atau orang yang sering menjadi panutan kah, jika mereka mengajarkan kebencian, ketidakadilan, siasat buruk atau kesewenang-wenangan, maka mereka adalah sesuatu yang haram, yang tidak boleh kita dengarkan dan tidak boleh kita ikuti. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku, Alkitab berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 36. Atau kata Roma 13 ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini adalah eling. Ketika kita menjadi dapat menguasai diri untuk terus melaksanakan panggilan Tuhan. Menghindari diri dari nafsu buruk dan meminta selalu dalam doa-doa kita agar Ia memberi hikmat dan kekuatan untuk membawa damai Tuhan. Pada saat kita menjadi eling, kita sedang berjaga-jaga. Nah, dalam menantikan kedatangan Tuhan, marilah kita terus berjaga-jaga, menjadi eling. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami terus berdoa untuk mereka yang dipenuhi oleh kebencian. Kasihi dan sadarkanlah mereka. Luruskanlah mereka yang terus-menerus mau berusaha dan berbuat jahat pada bangsa ini. Kami juga mohon Tuhan kasihi dan kuatkanlah mereka yang sedang berduka akibat kebencian saudaranya. Saudara kami di Sigi dan keluarga korban.
kuatkan dan hiburkanlah. Pulihkanlah mereka. Mohon sembuhkanlah mereka yang mengidap COVID-19, Tuhan. Kami juga mohon Engkau menguatkan keluarga pengidap COVID-19. Kami berharap Tuhan Engkau juga menolong, memberikan kekuatan dan hikmat untuk Polri, TNI, untuk memelihara kedamaian dan kesejahteraan di Indonesia ini. Kami juga mau minta tolong Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan untuk pemerintah dalam mengatasi COVID dan terus berusaha menciptakan kedamaian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan kami juga mau berdoa seperti doa yang paling sempurna yang Engkau sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan menolong kita semua.